Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Medina Siti Al-Munawwaroh, Kepala SMA Negeri 18 Bekasi, Kantor Cabang Dinas Wilayah 3, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan praktek baik terkait implementasi sekolah ramah anak dan perilaku ramah lingkungan hidup yang kami kemas dengan judul 18 Grace SMA 18 Goes to Green and Smart School. Implementasi sekolah ramah anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan peserta didik secara optimal. Konsep ini mengedepankan perlindungan anak, partisipasi anak, dan penyesuaian kurikulum yang memenuhi kebutuhan karakteristik peserta didik, sebagaimana visi SMA 18 Bekasi, yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berprestasi, berwawasan lingkungan dengan berlandaskan iman dan takwa. Kebijakan sekolah ramah anak dan pembiasaan perilaku hidup bersih sehat di lingkungan sekolah dilatar belakangi oleh analisis terhadap rapot pendidikan di mana terjadi penurunan di capaian angka iklim keamanan lingkungan sekolah dan pendidikan inklusi. Tantangan awal yang saya hadapi sebagai kepala sekolah dalam melaksanakan kebijakan sekolah ramah anak dan sekolah adiwiyata di SMA Negeri 18 Bekasi berasal dari faktor internal, yakni pemahaman dan kesadaran warga sekolah yang masih sangat kurang akan pentingnya manfaat sekolah ramah anak dan juga keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah kami. Sekolah kami sebagai sekolah yang baru berusia 9 tahun tentunya memiliki banyak keterbatasan, tapi tidak menyurutkan semangat saya selaku warga sekolah, selaku pemimpin satuan pendidikan untuk mengajak dan melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah dalam rangka mengimplementasikan sekolah ramah anak dan sekolah adiwiyata SMA 18 Kota Bekasi. Penerapan sekolah ramah anak pada SMA Negeri 18 Bekasi dilaksanakan dengan merujuk 6 komponen penting, yaitu 1. Kebijakan sekolah ramah anak, 2. Pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak, 3. Pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak dan sekolah ramah anak, 4. Sarana dan prasarana sekolah ramah anak, 5. Partisipasi anak, dan 6. Partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan alumni. Selain itu, kebijakan sekolah ramah anak berupa komitmen tertulis dalam bentuk ikrar untuk mencegah kekerasan terhadap anak dilaksanakan dalam bentuk jabar tolak kekerasan. Kemudian adanya pelibatan atau partisipasi dari seluruh peserta didik dengan membentuk komunitas sebaya, misalnya komunitas pelajar anti kekerasan dan juga Green Ranger 18, yaitu suatu tim yang terdiri dari siswa yang memiliki komitmen di dalam mendukung pelaksanaan sekolah adiwiyata dan sekolah ramah anak. Peserta didik bisa memilih kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat, bakat, serta inovasi dan kreativitas yang disukai. Dari aspek sarana dan prasarana sekolah, SMA Negeri 18 Bekasi menyediakan tempat sampah terpilah, toilet terpilah antara laki-laki dan perempuan ada di tiap
lokal dan gedung, adanya sumber air bersih, adanya titik kumpul yang aman, dan adanya pojok curhat atau sebuah sarana tempat terjadinya mekanisme pengaduan. Bukti fisik dan praktek baik yang dilakukan di sekolah kami dapat disaksikan pada tayangan video berikut. Dari aspek pendidik dan tenaga kependidikan serta proses pembelajaran sekolah ramah anak, kami laksanakan dengan memilih dan memilah guru-guru dengan kualifikasi, ada yang S1, S2, dan juga disediakan tenaga pendidik serta kependidikan yang memahami hak-hak dasar peserta didik. Proses pembelajaran melaksanakan pemenuhan hak dasar anak dan hak perlindungan anak. Kemudian penerapan kebiasaan peduli dan berbudaya lingkungan di dalam pembelajaran terintegrasi di semua mata pelajaran, serta penilaian yang kami lakukan mengedepankan dan mengacu pada pemenuhan hak-hak dasar dari peserta didik. Adapun pelibatan dari peserta orang tua, di mana melalui kepengurusan komite sekolah, evaluasi diri sekolah, dan penentuan kebijakan melibatkan masukan dari komite sekolah. Orang tua juga dapat mengontrol serta memantau kegiatan anak di sekolah serta adanya komunikasi efektif dan pelaporan dari pihak sekolah kepada orang tua terkait pelaksanaan program-program dan kegiatan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ariyanti Kurnia Dewi, guru SMA Negeri 18 Bekasi. Di sini saya akan memberikan refleksi mengenai implementasi sekolah ramah anak. SMA Negeri 18 Bekasi sudah melaksanakan dan mengimplementasikan sekolah ramah anak. Implementasi sekolah ramah anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan anak secara optimal. Adapun langkah yang sudah dilakukan oleh SMA Negeri 18 Bekasi untuk melaksanakan implementasi sekolah ramah anak ini diantaranya adalah 1. Pengembangan kebijakan. Pengembangan kebijakan yang jelas terkait kekerasan, bullying, dan diskriminasi yang ada di SMA Negeri 18 Bekasi. Kedua, lingkungan fisik yang nyaman, di mana lingkungan fisik yang nyaman berkaitan dengan fasilitas yang ramah anak. 3. Adanya pelatihan untuk guru dan staf, di mana interaksi secara positif, kemudian mengenali tanda-tanda yang terjadi pada masalah anak, sehingga guru dan staf sudah mengenali atau mengetahui deteksi lebih dini untuk anak-anak tersebut. Keempat, partisipasi anak. Anak atau peserta didik yang ada di SMA Negeri 18 dilibatkan atau diikutsertakan dalam setiap pengambilan keputusan. Mereka melakukan kegiatan yang dilaksanakan SMA Negeri 18 Bekasi. Kelima, keterlibatan orang tua dan komunitas. Di antaranya yang sudah dilakukan oleh SMA Negeri 18 Bekasi adalah diadakan acara seminar, yaitu seminar kulit, seminar untuk remaja. Kemudian adanya pencegahan dini terhadap remaja putri untuk mencegah anemia atau kekurangan darah, sehingga setiap minggunya akan diberikan tablet tambah darah untuk peserta didik remaja putri. Kemudian keenam adalah program dukungan emosional dan sosial, di mana sudah adanya guru bimbingan konseling yang akan melaksanakan atau memfasilitasi, memediasi peserta didik yang mengalami masalah tersebut. Dan di SMA Negeri 18 juga sudah dilaksanakan atau adanya
ekstrakurikuler di mana peserta didik sudah dapat mengembangkan secara emosional dan sosialnya untuk pengembangan diri terhadap pilihan ekskul yang mereka inginkan. Kemudian 7 adalah evaluasi dan pemantapan, di mana kegiatan implementasi sekolah ramah anak ini akan dilaksanakan secara berkala dan dipantau secara berkala agar kegiatan atau terlaksananya sekolah ramah anak ini dapat berjalan dengan baik dan teratur. Ketika ada kelebihan atau kekurangan bisa dapat menjadi bahan evaluasi bagi SMA Negeri 18 Bekasi. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai refleksi dari implementasi sekolah ramah anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun praktek baik terkait implementasi sekolah adiwiyata yang dilaksanakan di SMA 18 melalui tahapan pembentukan tim adiwiyata, mengidentifikasi potensi dan masalah lingkungan hidup, kemudian perencanaan program, lalu diintegrasikan dalam proyek pembelajaran yang mendorong siswa untuk melakukan penelitian dan adanya implementasi dari program modul ajar P5 terintegrasi di dalam pembelajaran PKWU melalui project based learning maupun problem based learning serta project PKWU berkolaborasi dengan pendidikan seni dengan memanfaatkan limbah kertas dan plastik, di mana proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 SMA Negeri 18 Bekasi yang mengambil tema gaya hidup berkelanjutan, mendorong siswa untuk berpikir kritis terhadap isu-isu lingkungan. Melalui P5 tema gaya hidup tersebut, siswa dilatih untuk bergotong royong, melaksanakan proyek penelitian, karya tulis, ataupun produk karya-karya lainnya seperti film, dokumenter, podcast, berita, iklan terkait isu-isu lingkungan hidup. Hal tersebut membuat siswa memahami dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan hidup dan mencari solusi berkelanjutan. Pelaksanaan perilaku ramah lingkungan hidup yang sudah dilaksanakan juga terdiri dari reboisasi, budaya zero waste. Siswa diarahkan untuk membawa bekal makan dan minum tanpa menyisakan, serta program membawa tumbler dan memilah sampah yang bekerja sama dengan seluruh stakeholder dengan pelibatan peserta didik yang terbentuk dalam Green Ranger, sebuah agen atau komunitas anak SMA 18 Bekasi yang peduli terhadap penanganan sampah di lingkungan sekolah dengan mendaur ulang ataupun melaksanakan prinsip 4R, reuse, reduce, recycle, dan replace. Berperan serta dan aktif dalam kegiatan Hari Bersih-Bersih Dunia Clean Up Day School yang dilaksanakan bekerja sama dengan lingkungan hidup Dinas Kota Bekasi, dan pembiasaan rutin zero emisi setiap Jumat berjalan kaki ke sekolah bagi siswa yang zonasi, dan juga penggunaan sepeda yang tidak menimbulkan pencemaran serta melakukan kegiatan Jumat bersih. Itulah beberapa praktek baik yang sudah dilaksanakan terkait implementasi sekolah adiwiyata di SMA 18 Bekasi dalam rangka mendukung pelaksanaan sekolah ramah anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nok Mardia, guru sosiologi SMA Negeri 18 Bekasi. Refleksi program adiwiyata SMA Negeri 18 Bekasi, saya banyak menemukan perubahan-perubahan yang terjadi, diantaranya lingkungan sekolah yang sudah mulai tertata rapi, bersih, dan juga cukup indah. Kemudian
Yang berikutnya adalah adanya kesadaran dari siswa terhadap kebersihan dan keindahan mulai meningkat, kemudian perilaku zero waste semakin meningkat dibandingkan dengan sebelum adanya program Adiwiyata. Kemudian lingkungan sekolah juga menjadi lebih ramah anak, di mana guru-guru juga sudah lebih memahami terhadap hak-hak anak. Kemudian harapan saya terkait dengan di SMA 18 ini, yaitu dengan meningkatnya sarana prasarana yang ada sehingga menjadikan SMA Negeri 18 untuk sebagai sekolah adiwiyata di tingkat provinsi. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terwujudnya lingkungan sekolah yang bersih, asri, sejuk, dan sehat mendukung seluruh kegiatan belajar mengajar dan kegiatan ekstrakurikuler yang berdampak terhadap signifikasi pencapaian prestasi akademik maupun non-akademik dari peserta didik. SMA 18 Bekasi tertanggal 1 Oktober 2024 ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata tingkat kota dan mendapat penghargaan dari PLH Wali Kota Bekasi, dan ini memberikan motivasi kepada kami untuk melanjutkan agar menjadi sekolah adiwiyata tingkat nasional melalui GRASS, yaitu sebuah gerakan 18 Gas to Green and Smart School. Mari wujudkan generasi emas Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila, dan seluruh sekolah dapat terbebas dari 3 dosa besar pendidikan: perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi. Semoga implementasi ini dapat menginspirasi pada sekolah-sekolah lain di seluruh Indonesia. Demikian praktek baik yang saya laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.